Selamat siang, program Kaltim Headline siang hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline siang hari ini. Upaya menutup akses pelabuhan dan bandara tak mendapat restu pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merealisasi jaring pengaman sosial dengan membagi sembako di 18 kecamatan. Kita awali Kaltim Headline siang hari ini. Bergerak cepat itulah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengantisipasi persoalan ekonomi yang dialami masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 membuat pemerintah merealisasi jaring pengaman sosial dengan membagi sembako di 18 kecamatan. Simak informasinya. Pemkab Kutai Timur termasuk paling sigap menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya dari sisi penanganan pasien dengan menyiapkan 4 gedung balai kesehatan untuk situasi paling buruk jika pasien positif meluber, tapi juga telah menyiapkan jaring pengaman sosial terhadap warganya yang terdampak masalah ekonomi. Dinas Sosial Kutai Timur pekan tadi mulai bergerak membagi sembako kepada masyarakat paling bawah yang terkena dampak. Di satu sisi, pemerintah meminta warga harus berada di rumah untuk berjuang bersama menghambat penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain juga mereka harus mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Sebanyak 18.000 pak sembako dibagikan mulai didistribusikan Dinas Sosial sampai 3 bulan ke depan, menjangkau 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Untuk yang pertama kali kita salurkan adalah Sangatta Utara dan Selatan. Hari ini kita fokus kepada Sangatta Utara sampai malam. Besok baru kita membagi regu, 6 regu di Sangatta Utara, 6 regu di Sangatta Selatan. Jumlah Sangatta Utara dan Selatan adalah 7.000 kakak lebih. Jadi kita fokus, ini barang yang ada di gudang kami, belum ada seberapanya. Yang datang ini seperempat pun belum ada karena kami memakai 6 gudang. Ini aja kami sudah kewalahan. Jadi staf saya itu sampai subuh kami tidur di gudang pakai pilbed. Ada pilbed dari Kementerian Sosial. Jadi kami melaksanakan terus. Artinya jangan sampai pekerjaan kemanusiaan ini terhalangi. Ketika sudah selesai di Sangatta Utara dan Selatan ini, kami akan langsung ke daerah Sangatta ke Bengalon, habis itu Rantau Pulung, Teluk Pandan, terus selanjutnya sampai desa-desa kecamatan yang di luar jauh-jauh sana termasuk sampai ke Busang, Muaran Calong, 18 kecamatan lah pada itu. Bupati Kutai Timur Ismunandar melepas pendistribusian sembako oleh Dinas Sosial. Dia meminta kepada Ketua RT sebagai pimpinan pemerintahan paling depan ikut mendata warganya, termasuk para pendatang yang belum terdaftar. Data itu penting agar pemerintah bisa membantu jika memang yang bersangkutan tergolong sebagai warga miskin dan perlu mendapat bantuan pemerintah. Di forum Bupati Wali Kota itu ada, ternyata belum semua kabupaten kota se-Indonesia yang melakukan kegiatan jaring pengaman sosial JPS atau safety net. Nah, yang kita lakukan pada hari ini inilah yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, bahwa bukan hanya saja penanganan tetapi juga buat masyarakat kita yang sudah mengisolasikan diri, tentu mereka yang tadinya kerjanya harian tentu perlu mendapat juga bantuan dari pemerintah. Nah, hari ini sudah kita wujudkan. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ini diamanahkan untuk kita, mari kita jalankan. Jadi buat RT, tolong juga dibantu. Kalau memang ada lagi yang belum, memang yang bersangkutan ini benar-benar harus mendapatkan, tapi belum tercatat. Mungkin saja dia KTP-nya bukan KTP sini, itu banyak. Kakaknya bukan di sini, datang ke Sangatta hanya ingin ya jualan harian. Harus kita bagikan juga. Jadi jangan sampai ada ya tertinggal. Tim Kaltim TV melaporkan.
Saya Suto Mojabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, keluarga besar pemuda Pancasila di Kalimantan Timur berduka cita. Nazarudin, salah satu wakil ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kaltim, meninggal dunia. Berikut informasinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, salah seorang kader terbaik organisasi Massa Pemuda Pancasila Kaltim meninggal dunia. Nazarudin yang selama ini dikenal sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila tutup usia Selasa subuh 7 April 2020 pada usia 56 tahun. Keterangan dari pihak keluarga menyebutkan, Nazarudin dalam beberapa hari menunjukkan kondisi kurang sehat. Keluhannya adalah kadar gula yang tinggi sehingga pada hari Senin malam dibawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Setelah mendapat perawatan tim dokter, kondisi kesehatannya memburuk. Subuh sekitar jam 4.30 WITA menghembuskan nafas terakhir. Kepergian Nazarudin untuk selama-lamanya dipastikan karena kondisi kesehatannya yang menurun dan tidak ada kaitan dengan virus corona yang belakangan ini ramai. Prosesi pemakaman juga berjalan normal seperti layaknya umat Islam. Nazarudin dikebumikan di kuburan umum Jalan Damanhuri Samarinda. Di mata para kader pemuda Pancasila, Nazarudin dikenal memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mengibarkan bendera organisasi pemuda Pancasila. Dia adalah salah satu motor penggerak terutama di saat Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim HM Said Amin sedang tidak berada di Samarinda karena lebih banyak tinggal di Jakarta. Keluarga besar Pemuda Pancasila Kalimantan Timur udah beberapa puluhan tahun lah, 25-30 tahun bersama-sama beliau di Pemuda Pancasila. Beliau ini sebenarnya termasuk generasi yang muda untuk kami, makanya beliau sekarang sebetulnya tulang punggung roda organisasi selain Ketua Said Amin. Karena sebagian besar tugas-tugas organisasi itu justru beliau yang almarhum ini yang memimpin, yang menjalankan organisasi Pemuda Pancasila lah khususnya. Beliau sosok orang yang bekerja keras, ya. Kalau ada suatu tugas atau ada pekerjaan itu tidak mau ditunda, sedapat mungkin diselesaikan dengan cepat, dengan rapi, dengan baik. Beliau orang yang tidak senang menunda-nunda pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan kesabaran dan kebersamaan. Itu yang membuat kita merasa kehilangan dengan kepergian beliau ini. Karena beliaulah biasanya tumpuan dari kawan-kawan di organisasi untuk bersilaturahmi, berkeluh kesah, berdiskusi soal organisasi. Lagi maupun secara organisatoris, kita merasa kehilangan sosok beliau dan saya berharap semoga segala dosa-dosa beliau semasa hidup beliau ampuni dan bagi kader-kader yang lain bisa mencontoh tipikal beliau semacam apa. Dia itu adik saya, sahabat saya, sekaligus rekan saya. Kenapa jadi saya katakan demikian? Kalau dari segi usia, mereka adalah adik saya. Kemudian sahabat saya karena selalu tempat kita berdiskusi dalam menyelesaikan, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, yang saya maksudkan dengan guru, bahwa beliau itulah yang selalu bermitra sama kita, partner untuk ke beberapa daerah dalam rangka untuk membesarkan organisasi Pancasila ini. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Kepergian Nazarudin menghadap Sang Halik akan selalu dikenang. Tongkat estafet perjuangan akan dilanjutkan. Selamat jalan Bang Najar. Tim Kaltim TV melaporkan.
gotong royong melawan pandemi COVID-19 dilakukan warga Samarinda, mulai dari lingkungan RT sampai ke organisasi sosial dan pengusaha bergerak mencegah penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Simak informasinya. Ajakan bergotong royong dalam melawan penyebaran COVID-19 disambut warga di RT 22 Blok A Jalan Suwandi, Gunung Keluar, Samarinda Ulu. Warga di situ bahu-membahu melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dengan maksud menghambat penyebaran virus corona di kawasan mereka. Ya, bagi saya kalau untuk RT 22 dalam hal untuk penyemprotan, saya menyambut baik bahwa apresiasi bagaimana elemen masyarakat saling mendukung di dalam menjaga kesehatan COVID-19, terputus di dalam mata rantai penyebaran. Jadi kita harapkan semua berbenah dalam kesehatan maupun lingkungan yang kita jaga bersama, agar dalam pembenahan kesehatan itu tetap terjaga. Maka serentak di 38 RT kita menyarankan agar penyemprotan secara massal, agar tidak ada yang terjangkit, khususnya Kelurahan Gunung Keluar. Saya menghimbau, memang saya lihat dari RT seluruh yang menyambut baik pada saat hari Minggu ini. Gerakan gotong royong juga dilakukan berbagai kalangan, terutama untuk membantu sembako bagi warga yang paling terdampak ekonominya akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah. Banyak warga yang tidak bisa bekerja dan hanya berdiam di rumah. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman dipimpin Ketua Harian Meiliana juga berbagi ratusan alat pelindung diri pada Senin 6 April 2020 lalu. Mereka menyerahkan APD kepada tim dokter dan perawat di sejumlah rumah sakit, diantaranya RSUD Awe Syarani, RSUD IA Muiz, RS Hermina, RS Samarinda Medika Citra, dan RS Dirgahayu. Organisasi yang aktif membantu masyarakat terdampak ekonomi dilakukan juga oleh Pemuda Pancasila dan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda. Kedua organisasi ini turun membagi-bagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Upaya menutup akses pelabuhan dan bandara di Kota Samarinda tak mendapat restu pemerintah pusat. Namun, pemerintah Kota Samarinda yang telah menempuh kebijakan pembatasan akses masuk bagi orang dari luar punya cara lain, yakni meminta pengusaha kapal tak lagi melayani angkutan penumpang. Berikut informasinya. Langkah persuasif ditempuh pemerintah Kota Samarinda untuk membatasi akses kapal laut dari Sulawesi ke Samarinda. 3 pengusaha kapal sudah bertemu dengan pemerintah dan setuju tidak lagi mengangkut penumpang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Hoirudin mengatakan, langkah persuasif dengan pengusaha kapal dilakukan Pemkot Samarinda karena masalah penutupan jalur laut maupun udara adalah wewenang pemerintah pusat. Pemkot Samarinda telah mendapat jawaban atas kebijakan pembatasan akses masuk yang ditempuh Pemkot baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. Untuk laut kita sudah kirim surat, namun mungkin teman-teman sudah juga tahu bahwa hari ini, kemarin atau malam kemarin ada surat, ada berita lagi dari Menteri Perhubungan, Pak Luhut, itu tidak menyetujui, bukan tidak menyetujui,
artinya kewenangan itu ada di pusat, dan meminta Mendagri menyurati gubernur, wali kota yang ingin menutup laut dan udara. Jadi tidak diberikan izin, tidak dibolehkan gitu. Nah, kaitan itu maka kita ada persuasif dengan pemilik kapal. Nah, yang dilakukan oleh KSOP kemarin hasilnya bahwa pemilik kapal yang datang ke Samarinda itu ada 3 kapal di rapat. Beliau setuju untuk hari ke depan, minggu depan atau kapan jadwalnya datang, tidak mengangkut penumpang lagi, sehingga mengangkut logistik saja. Kebijakan pemerintah Kota Samarinda mengenai pembatasan akses jalan darat, laut, dan udara sudah berlangsung sejak 3 April 2020. Mobil dari Balikpapan melalui 2 ruas jalan, kilometer 4 Lojanan, dan jalan tol sudah dijaga oleh tim gugus tugas Pemkot Samarinda. Tiap mobil dari arah Balikpapan di-stop, sopir maupun penumpangnya diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, langsung disuruh pulang untuk dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sementara untuk akses laut dan udara, kapal-kapal dan pesawat penumpang masih saja berdatangan mengangkut penumpang. Hal itu membuat Wali Kota Samarinda menyurati Pemprov Kaltim dan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin. Namun, mendapat jawaban kebijakan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Satu dari 2 orang pendeta yang tertular virus corona setelah mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat dinyatakan sembuh dan sudah dibolehkan pulang. Langkah persuasif ditempuh pemerintah Kota Samarinda untuk membatasi akses kapal laut dari Sulawesi ke Samarinda. 3 pengusaha kapal sudah bertemu dengan pemerintah dan setuju tidak lagi mengangkut penumpang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Hoirudin mengatakan, langkah persuasif dengan pengusaha kapal dilakukan Pemkot Samarinda karena masalah penutupan jalur laut maupun udara adalah wewenang pemerintah pusat. Pemkot Samarinda telah mendapat jawaban atas kebijakan pembatasan akses masuk yang ditempuh Pemkot baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. Untuk laut kita sudah kirim surat, namun mungkin teman-teman sudah juga tahu bahwa hari ini, kemarin atau malam kemarin ada surat, ada berita lagi dari Menteri Perhubungan, Pak Luhut, itu bukan tidak menyetujui, artinya kewenangan itu ada di pusat, dan meminta Mendagri menyurati gubernur, wali kota yang ingin menutup laut dan udara. Jadi tidak diberikan izin, tidak dibolehkan gitu. Nah, kaitan itu maka kita ada persuasif dengan pemilik kapal. Nah, yang dilakukan oleh KSOP kemarin hasilnya bahwa pemilik kapal yang datang ke Samarinda itu ada 3 kapal di rapat. Beliau setuju untuk hari ke depan, minggu depan atau kapan jadwalnya datang, tidak mengangkut penumpang lagi, sehingga mengangkut logistik saja. Kebijakan pemerintah Kota Samarinda mengenai pembatasan akses jalan darat, laut, dan udara sudah berlangsung sejak 3 April 2020.
Mobil dari Balikpapan melalui 2 ruas jalan, kilometer 4 Lojanan dan jalan tol sudah dijaga oleh tim gugus tugas Pemkot Samarinda. Tiap mobil dari arah Balikpapan di-stop, sopir maupun penumpangnya diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, langsung disuruh pulang untuk dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sementara untuk akses laut dan udara, kapal-kapal dan pesawat penumpang masih saja berdatangan mengangkut penumpang. Hal itu membuat Wali Kota Samarinda menyurati Pemprov Kaltim dan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin. Namun, mendapat jawaban kebijakan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Warga Samarinda yang ingin menikah di kantor urusan agama maupun yang ingin bercerai di pengadilan agama terpaksa harus menahan diri. Pasalnya 2 kantor urusan cerai dan nikah juga tutup sementara akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Berikut informasinya. Kantor Urusan Agama atau KUA di Jalan Juanda, Samarinda tertutup rapat. Tidak ada satupun pegawai yang terlihat menunggu kantor. Di depan pintu kaca terlihat pengumuman seluruh pelayanan mengenai pernikahan ditutup sampai tanggal 21 April 2020. Sedangkan yang ingin menikah masih bisa mendaftar terlebih dulu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp di simkah.kemenak.go.id. Mengutip data BPS Badan Pusat Statistik tahun 2018 lalu, jumlah warga Samarinda yang menikah selama 1 tahun sebanyak 5.666 pasangan. Yang berarti rata-rata setiap hari ada 15-16 pasangan menikah melalui KUA di kota ini. Karena kantor KUA ditutup selama lebih 20 hari, maka diperkirakan ada 3.000-an pasangan harus bersabar menunda pernikahan. Tak hanya pasangan yang menikah yang perlu bersabar, pasangan yang ingin bercerai juga dihadapkan situasi serupa. Pengadilan Agama kelas 1A Samarinda sejak awal bulan April sudah menyetop persidangan perceraian. Persidangan itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu ada 3 kali surat itu. Yang pertama waktu itu terakhir itu sampai tanggal 3. Kemudian keduanya sampai tanggal 6 dan yang terakhir ini sampai tanggal 21. Jadi untuk perkara-perkara sebelum beredarnya itu kita tunda di atas tanggal 3. Nah, kemudian beralih lagi dan terakhir ini kita tunda di atas tanggal 21 perkara itu. Jadi otomatis mereka yang sudah ditunda di persidangan itu, nah itu ditunda jangka waktu sampai di atas tanggal 21 persidangan. Nah, untuk penerimaan perkara kita tidak lagi bertatap muka langsung, tapi penerimaan perkara itu berdasarkan ekot, Pak. Jadi melalui email pendaftarannya, pemanggilannya pun melalui email. Jumlah kasus perceraian di Kota Samarinda menurut data Januari sampai bulan Desember 2019 lalu menyebutkan ada sebanyak 1.767 pasangan yang telah resmi bercerai, atau rata-rata 147 perceraian dalam sebulan. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. DPRD bersama Gubernur Kaltim bertemu secara online membahas pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur. Soal anggaran menjadi perhatian, mulai dari upaya menolong yang sakit, tenaga medis, sampai warga yang terdampak ekonomi, serta stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Simak informasinya. Inilah rapat dengar pendapat pertama DPRD Kaltim dengan pihak eksekutif yang dihadiri Gubernur Kaltim Isra Nur dan Wakil Hadi Mulyadi, serta PLT Sekda M. Sabani dan jajaran Kepala Dinas. RPD atau rapat dengar pendapat dilaksanakan secara online, menggunakan fasilitas telekonferensi dari aplikasi Zoom. Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan adanya pergeseran anggaran untuk belanja keperluan medis penanggulangan COVID-19 yakni sebesar 33 miliar rupiah. Di samping itu sudah disusun dana refocusing sebesar 388,281 miliar rupiah. Anggaran refocusing sesuai instruksi Presiden agar daerah melakukan realokasi APBD untuk menangani pandemi COVID-19. Caranya dengan memangkas kegiatan yang sudah masuk dalam APBD 2020. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, anggaran refocusing bersumber dari perjalanan dinas pegawai di dalam dan luar negeri. Pemotongan hibah untuk KONI Kaltim sebesar 98 miliar, pembatalan kegiatan PENAS sebesar 2,24 miliar, serta pemotongan dan pembatalan biaya kegiatan operasional pemerintah daerah Provinsi Kaltim sebesar 125 miliar rupiah. Nah, dana-dana tersebut digunakan untuk yang pertama adalah alat pelindung diri, vitamin, rapid test, dan pengadaan alat kesehatan. Kemudian kedua, pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan prasarana kesehatan, gedung, dan lain-lain untuk PDP, ODP, dan ODT. Kemudian akomodasi dan transportasi tenaga medis. Kemudian biaya penanganan dampak ekonomi kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian biaya stimulus perekonomian untuk UMKM dan industri kecil di bawah Disperindak Kaltim. Kemudian operasional Satgas Tim Penanganan COVID-19. Pada rapat itu juga dibicarakan kondisi keuangan APBN yang berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ada beberapa simulasi penganggaran di perubahan 2020, di mana terjadi penurunan total pendapatan sebesar 3,3 triliun atau 25% penurunan PAD sebesar 1,69 triliun, dan penurunan dana perimbangan sebesar 1,28 triliun. Menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar 1,28 triliun atau sekitar 25%, belanja bantuan keuangan kabupaten kota sebesar 417 miliar atau sekitar 25%. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home.
Demikian Kaltim Headline siang hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami terus melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.